Halo, selamat malam. Gimana nih aktifin kamera nih? Oh, gimana nih? Itu saya bantu nyalakan itu. Silakan. Oh, Mbak ya, saya panggil Mbak. Selamat malam, Mbak. Iya. Anda dari Kristen? Iya, saya Kristen. Mau bertanya atau mau ditanya nih? Saya mau bertanya nih, Bang. Oh, silakan. Oke, jadi kan saya nih sering nih nonton juga dari cuplikan-cuplikan ustadz-ustadz lagi ceramah. Nah, itu kan banyak bahwa mengatakan kalau surga itu nanti di sana agama Islam itu kalau yang laki-laki disambut dengan bidadari. Terus nanti dibilang pecahkan perawannya gitu. Oh gitu. Ya, terus kalau yang cewek nanti disambut dengan pangeran-pangeran tampan. Jadi itu gimana? Apakah itu benar? Coba tanya ustadznya yang ngomong kayak gitu, udah pernah ke surga dia? Dalilnya mana? Bilang udah pernah ke surga kah dia? Coba tanya dulu dia. Ya. Kan gitu. Kalau itu Mbak, ya pertanyaannya udah sering saya jawab ya. Di surga ada bidadari, ada ya. Tapi ayat pecahin perawan atau ayat perempuan disambut pemuda yang ganteng, mana ayatnya itu? Mana? Pecahin perawan tuh mana ayat? Saya nggak tahu itu ayatnya di mana, tapi kan mereka mengatakannya cuplikan-cuplikannya aja nih saya. Udah tanya balik lagi, pernah kau ke surga emang gitu ya? Sebenarnya Mbak, ya sebenarnya yang kayak gitu di surga ya itu adalah janji Yesus yang di surganya Kristen ada 100 istri gitu. Gak jauh, kalaunya di Islam itu cuma 72, kalau Yesus janjinya 100 istrinya Mbak. Abang tahu dari mana? Oh, dari kitab Anda nih saya bukakan ya. Nih saya bukakan dulu sama Anda nih ya. Di dalam apa itu Bang? Matius 19:29. Coba buka Kak, Matius 19. Itu adalah kitab aku tunjukkan kitab ini. Dia lihat Alkitab dari HP. 19 ayat 29. Pernah yang dia punya sih? Oh iya dia. Matius berapa tadi Bang? 19:29. Matius 19 ayat 29. Dia mau masuk Ayo. Matius berapa Bang? 19 nomor 29. Dan setiap orang yang meninggalkan rumahnya, yang itu ya? Saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya, bapaknya atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya karena namaku akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ada yang hilang kah? Oh, Mbak coba baca ya. Oh, di kitab Anda dihilangkan istrinya. Baik, Mbak ya. Nih. Mungkin malu Kristen berarti dihilangkan ya, teman-teman. Kalimat istri nih ya. Nih. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri ya atau anak atau ladang demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat. Nah, ini ada istrinya. Kenapa di kitab Anda di tangan Anda dihilangin istrinya kenapa? Kadang penyampaian kalau misalnya lihat dari Google atau secara langsung dari Alkitabnya itu beda Bang, karena ada ini Alkitab nih. Alkitab Sabda nih. Kalau Abang mungkin lihat secara langsung dari Alkitabnya mungkin beda itu Bang. Makanya kenapa dihilangin, dibedain di tangan Anda?
sama di aslinya? Mungkin itu terjemahan lama, Bang. Ah. Nah, jadi poinnya aja lah itu gimana, Bang? Jadi poinnya Yesus pun di surga menyediakan 100 istri gitu. Karena kata Yesus, yang meninggalkan rumahnya, anak-anaknya, orang tua atau istrinya, maka dia akan menerima 100 kali lipat. Gitu. Dan mewarisi hidup yang kekal. 100 kali lipat yang diartikan itu bukan saudara laki-laki atau saudara perempuan. Apa tuh? Tapi apa yang didapat di dunia bukan berarti kita mendapatkan. Nah, ini saya bacakan secara langsung dari Alkitabnya nih ya, Bang. Ayat 29 tadi. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Udah diubah berarti milik Anda tuh. Ini bukunya diubah-ubah terus ya, teman-teman. Gimana mau bisa dihafal kalaunya diubah-ubah terus ya. Jadi di surga Bang nggak usah heran ya. Di kitab Anda pun ya perumpamaan yang masuk surga itu pesundal-pesundal kan kayak gitu, pemungut cukai. Yesus janjiin 100 istri, nggak perlu jadi masalah hal yang kayak gitu. Yesus bukan menjanjikan yang berlipat kali gandanya itu bukan tentang laki-laki atau perempuan, tapi apa yang kita dapat di dunia ini. Coba Anda baca lagi. Sesungguhnya kata Yesus, barang siapa yang meninggalkan orang tuanya, satu, ya, istrinya, anaknya, ladangnya, rumahnya, demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Kalau ada istri di situ, ya 100 istri juga dibalas, ya. Gitu. Bantahlah kitab kau, Mbak. Ya, saya hanya ngomong apa yang dikatakan Yesus. Anda mau lihat teks yang aslinya? Ada, juga ada. Itu 100 kali lipat itu bukan istri. Milik Anda udah dikurangi, udah dihilangin oleh lembaga Anda gitu. Karena malu kali gitu ya, malu. Malu, jadinya takut ketahuan di surga dijanjikan 100 kali lipat oleh Yesus istrinya, makanya dihapus itu. Terbalikannya dulu. Gak mau berkata kasar, maksudnya kayak memutarbalikkan. Gitu, Mbak. Ya, itu 100 kali lipat itu bukan tapi kayak Ya, Anda musyawarah aja dulu nanti. Mbak, saya boleh tanya satu nggak? Boleh tanya satu nggak? Boleh. Coba Anda buka Yehezkiel 23 nomor 3 coba. Yehezkiel. Bukakan dulu Kak, tanganku pegang HP. Yehezkiel. Perjanjian lama, Yehezkiel 23 nomor 3. Tolong bacain dulu, saya mau bertanya. Oke, boleh. Ayat berapa tadi, Bang? Yehezkiel 23 nomor 3. Nomor 23. Yehezkiel 23 ayat ketiga. Ayat 3. kenapa? Tolong bacain dulu, saya lupa itu lengkapnya. Bentar. Lagi dibuka. Kenapa? Oke. Ayat 3 ya. Oke. Ini mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Saya mau tanya, Mbak, ya, itu orang tahu perawan dari mana itu? Sebenarnya kita juga ini ya, Bang. Nggak boleh
kalau kami membaca ayat Alkitab itu nggak boleh sepenggal-sepenggal. Enggak apa-apa, mau dari ayat 1 enggak apa-apa, Mbak. Ya. Mau Anda baca semuanya enggak apa-apa juga itu. Apa ibadahnya atau sarapan? Ya, siapkan konsumsinya ya. Saya mau tanya itu. Konsumsi apa yang dibuat? Roti paling sih. Roti dari mana dah? Roti atau enggak apa itu? Enggak ketawa. Sih enggak. Ayat-ayat jangan sepenggal. Kalau Iya, aku udah bilang ke dia kalau kita baca ayat Alkitab itu nggak boleh sepenggal-sepenggal karena Enggak banyak di sana. apa-apa. Mbaknya baca aja dari awal. Kan Yehezkiel 23 ayat 1 tuh. Baca dari pertamanya enggak apa-apa. Ya sampai selesai gitu. Yang saya tanyakan cuma satu. Gimana cara mengetahui keperawanan? Waktu Tuhan Yesus datang kali ke bumi, di zaman itu juga ada namanya keperawanan. Iya, gimana cara mengetahuinya? Mengetahui bisa tertulis di Alkitab. Bukan, mengetahui wanita itu bisa perawan atau tidak di zaman itu. tuh bagian mulut Chan. Sebenarnya saya harus baca satu pasal ini. Iya. Oh, ya udah nanti Anda baca dulu ya Mbak ya. Coba satu lagi Mbak. Amsal 7 nomor 18 coba. Amsal. Zaman atau kok yang 7 18 sampai 19. Kom dulu Kak. Tangan pen. Amsal 7. 7 18 sampai 19. akan membantu yang ada di 7 ayat sini 18. Sampai 19. Bacain. Bentar ya. Hmm. Ayat berapa tadi Bang? Amsal 7 ayat 18 sampai 19. Oke, bantu dulu sini. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Waduh. Oh, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Iya. Itu kenapa Mbak? Syukron jazakallah syukur. Bang Supi ya syukron jazakallah. Kenapa itu ngajak kalau suami tidak ada di rumah kenapa? Asoy. Bang. Nah, jadi di judul ayat 6 itu kan ada judul besar tuh tertulis berbagai-bagai nasihat. Itu cuma sebagai nasihat aja. Oh, sebagai nasihat. Nasihatnya apa kandungannya itu? Mungkin jangan mungkin jatuh. enggak, maksudnya perumpamaan Mana ayat ini. berapa? Ayat 18 sama 19. Udah Amsal berapa? Amsal 7. Ya, Amsal 7. Lah, saya nanya ya. Saya cuma nanya lo ya, mbaknya yang wajib jelasin sama saya ya. Sebentar, saya kok teman saya juga mau bantu Bang. Sabar Bang. Iya. Iya. Jangan lupa nasihat untuk bagi perempuan untuk berzina. Ini loh Bang, tadi kan itu saya bilang kan konteks besarnya itu judul besarnya kan nasihat, berbagi-bagi nasihat. Jadi nasihat kesimpulannya itu apa nasihatnya di situ? Kalau nggak ada suami, ajak laki-laki lain gitu. Kayak gitu ya. nasihat dari seorang ayah untuk anaknya. Itu kan kosakatanya coba nomor 19 itu. Nomor 18 itu marilah. Itu kan kata ajakan tuh, kata perintah ajakan. Nomor 18 Kak. Marilah kan katanya gitu. Nasihat atau ajakan itu? Perumpamaan ini loh Bang. Oh, perumpamaan, larinya perumpamaan.
Ya, dia bertanya. Dia, Ngambil ayat yang iya, dia hanya dipotong-potong. ngambil potong-potong. Jadi Sebenarnya kan salah, nggak boleh gitu. Coba di Al-Quran pun sepotong-potong. Bisa kalau soal Al-Quran sepotong-sepotong. Bisa kalau Al-Quran sepotong-sepotong. Saya jawab. Kami boleh bertanya juga, Bang. Oh, boleh. Apa nanya apa? Ayo tanya Quran saya. Nanti saya nanya lagi ya habis ini ya. Kenapa orang Kristen dibilang kafir? Ya, nah. Oh, kenapa orang Kristen dibilang kafir? Kita perlu tahu dulu kata kafir itu apa. Ya, kafir itu dalam bahasa Arab kafaro yang artinya menutup diri. Kayak gitu. Bukan cuma Kristen, di luar agama Islam semua disebut kafir. Gitu. Di luar agama Islam semua disebut kafir, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu atau kagak ada agama. Bukan cuma Kristen. Jadi kafir itu di dalam agama menutup diri dari Allah dan Rasulnya. Menutup diri dari Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Udah paham? Baik. Jadi bukan kosakata kasar itu. Yang kasar itu non muslim. Non muslim itu artinya tidak selamat. Gitu. Kalau non tidak muslim selamat, non muslim itu tidak selamat, kasar itu, Mbak ya. Jadi lebih lembut kafir gitu. Berarti kami nggak selamat nih, Bang? Ya kalau yang disebut non muslim nggak selamat. Iya, nah jadi lebih baik disebut kafir, menutup diri gitu. Siapa tahu kan nanti membuka diri untuk Islam. Makanya disebut kafir, menutup diri dari Islam. Siapa tahu kan nanti dia di umur keberapa gitu membuka diri untuk Islam. Nah gitu maksudnya kafir. Oke? Ya, tapi kami mau, ini aku mau nanya nih sama Bang. Oh nanya lagi? Ya silakan. Apa ya Bang banyak pertanyaanku kan? Saya nanya lagi boleh nggak juga? Boleh. Tapi gantian nanya ya. Oke. Kalau gini Bang, kalau Muslim masuk ke Kristen itu kenapa dihujat? Tapi kenapa kalau yang Kristen itu masuk ke Muslim itu dipuji-puji Bang? Dan kenapa agama Muslim itu takut banget terpengaruh sama agama Kristen? Oh, itu hanya opini Anda. Nggak ada dipuji-puji, semua manusia itu sama. Nggak ada juga takut dengan Kristen, nggak ada. Kata siapa? Bukan hanya opini saya aja Bang. Di kampung saya nih itu gereja itu ya. Saya ya dulu kerja di tambang batu bara. Ibu yang masakin saya makanan tiap hari itu agamanya Kristen Protestan. Ngapain saya takut? Malah saya lindungi. Ya siapa yang mau cari masalah sama ibu saya, Yang Kristen Protestan, beliau masakin saya tiap hari. Kalau ganggu beliau saya nggak makan. Saya ajak berantem ganggu beliau meskipun Kristen beliau. Gitu. Cuma opini Anda aja itu. Bukan hanya opini saya. Tapi saya kan juga sering scroll dan juga di kampung saya nih, itu mereka takut banget itu ada pembangunan gereja. Takut masyarakat di kampung itu terpengaruh dengan agama Kristen yang membuat agama-agama di situ jadi tersingkirkan gitu. Oh enggak, itu enggak ada Mbak. Kalaunya ada gangguan ya dalam pembangunan itu dari prosedur pemerintah daerah setempat gitu, dari prosedur kenegaraan atau administrasi. Jadi kalau di dalam agama Islam itu gini Mbak, ajarannya la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada Kristen yang tidak memusuhi Islam. Tuh ajaran kami, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nggak ada yang takut. Tapi mungkin Oknumnya aja kali itu.
kampungku mungkin terlalu kampungan ya bang. Mungkin bisa jadi. Bisa jadi gitu. Takut kali terpengaruh sama agama Kristen. Bisa jadi. Tapi, Ya, gini, Bang. bukan dari ajaran, bukan dari ajaran itu. Dari perasaan dia aja mungkin. Memang abang dari tadi gak ada yang menuutkan dengan ajaran abang. Memang hanya tergantung opiniku aja gitu dari tadi karena takut gitu ya. Nah sekarang boleh saya nanya? Oke, tanya bang. Oke. Buka dulu Kejadian 19 32 sampai 34. Bacain ya. Itu bang lebih hafal abang ini isi Alkitab kita bang. Iya, Kejadian itu kayaknya masih bangsa Israel di bawah. Kejadian 19 bang. Kejadian 19 ayat 32 sampai 34. Tolong bacain. Oke, ini ya bang. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Lanjut. Baca ayat ini. Ayat 33 ya. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lanjut. Ayat 34. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Itu kenapa anak nidurin ayahnya, kenapa coba? Boleh gak di kitab Anda, di ajaran Anda nidurin ayah Anda gitu? Supaya nyambung keturunan katanya. Gimana penjelasannya? Anda tuh kan pestu perempuan ya. Emang boleh nidurin ayah Anda gitu? Iya. Saya mau tanya itu apa maksudnya itu? Marilah kita tiduri ayah kita katanya. Oke, kasih penjelasan. Izin menanggapi Pak. Di situ kan dibilang Sodom dan Gomora itu dimusnahkan gara-gara semua manusianya berdosa. Jadi yang tinggal di situ cuman si Lot sama anaknya 2 kan? ya. Nggak ada orang lain lagi kan? Ya, semuanya nggak ada. Gimana supaya caranya banyak manusia? Katanya tiduri ayahnya. Kayak gimana boleh kayak gitu? Jelaskanlah, iya. Susah lah menjelaskannya weh. Kayak gimana? Kami pengen tahu. Kami pengen tahu ya. Semua yang ada di dalam kitab itu nggak bisa dia dipahami cuman dari akal manusia. Waduh, alasan aja itu. Alasan aja. Karena di perjanjian lama Alasan kayak gitu Mbak. Cuma alasan kalian aja nggak bisa dipahami dengan akal manusia tuh ngapain? Kalaunya tidak bisa dipahami ngapain kalian imani? justru itu kan kuasa Tuhan nggak terbatas. Aneh juga. Kuasa Tuhan itu nggak bisa diselami dari pikiran manusia. Itu kayak gimana? Coba jelaskan sama saya. Zamannya ini sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Ya iya, memang boleh nidurin ayah sendiri gitu. Anda niduri ayah Anda mau nggak? Saya mau tanya, saya mau tanya Anda aja yang perempuan, mau nggak nidurin ayahnya? Ayo. Boleh. Kenapa itu kan prakteknya ada di kitabmu kan? Kan ajarannya dari kitabmu itu. Bukan kayak gitu loh, maksudnya kami itu ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Oke? Di perjanjian lama itu setiap orang yang berdosa itu langsung dibunuh sama Tuhan. Apa Jadi hubungannya dengan yang tadi, dengan nidurin ayah tadi gimana? Orang yang di situ kan
udah meninggal, udah mati, dimusnahkan. lama juga. Sodom dan Gomora itu kan dibakar, ditunggang balikan sama Tuhan. Nah, jadi kan itu dari cerita itu pikiran mereka untuk menyambung keturunan. Nah, lalu Ya udah mak. nidurin ayahnya gitu. Lah, kan sisa mereka tuh dua perempuan satu ayahnya. Kan manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Iya iya. Jadi pertanyaannya memang boleh gitu, memang boleh Mbak, memang boleh. Alkitab itu bukan cuma untuk panutan, tapi di situ juga ada cerita. Bukan Ya cuma iya, memangnya boleh kayak gitu. itu ada cerita. Iya tahu saya Mbak, memangnya boleh kayak gitu tuh. Ah, boleh emang. Ya kan Nidurin nggak ayah boleh, sendiri. kan nggak boleh. Tapi kan balik lagi. Itu kan cerita dosa tentang manusia. dosa manusia. Di perjanjian lama, sebelum dihapuskan di perjanjian lama. Jadi menceritakan Aduh, gimana aduh. dosa manusia zaman dulu. Jadi ditulis di dalam Alkitab ini, gitu, Itu Pak. bukan ayat untuk ditiru. Iya, Aduh. Saya heran kok boleh nidurin ayah sendiri gitu loh. Dosa manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menghapus dosa setiap manusia yang berdosa. Hah? Kata siapa? Kata kami. Kata kami. Tuhan kami. Katamu bukan kata Yesus. Kata kamu bukan kata Yesus. Datang ke bumi ini untuk menghapus setiap dosa manusia. Jadi habis itu suka-suka aja dong hidup gitu ya. Boleh nanya satu lagi. Silakan. Seandainya. Tapi nanti saya mau nanya lagi boleh ya? Oke, apa namanya? Seandainya kita mati hari ini. Inilah. Yakin nggak masuk surga? Saya. Ya. Oh, kalau saya yakin. Yakin. Karena apa? Ada dalilnya. Ya, dalam Quran ya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan umat Islam ya dan memberinya surga. Tuh. Itu aja. Oh. Berarti percaya masuk surga Karena Allah Subhanahu wa taala menjaminnya. menjamin. Jadi perlu nggak kita buat baik? Ya perlu untuk mendatangkan rahmat Allah. Untuk masuk surga? Untuk mendatangkan rahmatnya. Iya, untuk masuk surga. Dengan rahmatnya lah masuk surga. Berarti kita boleh nggak usah buat baik. Kalau yang nggak usaha buat baik ya ntar nggak datang rahmatnya. Berarti kalau katanya kan kalau di Muslim yang aku dengar katanya kalau mereka misalkan meninggal nanti dosanya ditimbang. Iya. Iya, itu amalan yang ditimbang. Tapi bukan dengan amalan itu masuk surga, bukan. Jadi dengan rahmat Tuhan. Kalau timbangannya lebih banyak yang baik, maka rahmat Tuhan datang sama dia. baru masuk surga. Jadi kalau orang berdosa bisa nggak masuk surga? Ini dulu dicuci dulu lah ya. Coba kalau baju Anda kotor ya, supaya bersih gimana? Anda cuci dulu kan? Ya udah, cuci dulu pakai api gitu biar mengkilat kan gitu ya. Berarti masuk neraka dulu baru masuk surga. Siapa suruh nggak berbuat dosa? Siapa suruh melakukan dosa? Tapi kan semua manusia berdosa. Nah, ya udah dicuci dulu semuanya. Iya. Berarti Ayo. kalau dosanya berapa lama lagi dicuci? Oh, lama juga tuh, susah tuh. Mungkin pakai sikat kawat nanti itu di situ. Biar cepat hilang kan, biar cepat bening pakai sikat kawat itu. Ya, kalau dosanya banyak tuh. Berarti nggak ada yang langsung masuk surga. Ya kalau dia lebih banyak amalannya, datang rahmatnya masuk surga langsung, nggak perlu dicuci.
Makanya biar kita itu ya di dunia ini hidup banyakin amalan agar datang rahmat Allah gitu. Jangan buat maksiat. Ntar kau dicuci pula dulu. Berarti semua orang muslim harus dicuci dulu di neraka. Bukan semua. Kalaunya muslimnya lebih banyak amalan baiknya kayak gimana? Nggak perlu dicuci. Cara tahu amalan baik lebih banyak ditimbang. Ya makanya ditimbang. Makanya selama kita hidup kesempatannya kita dikasih umur beramal baiklah gitu. Kerjakan perintahnya, bertakwalah. Dapat pahala. Nah, itu enggak usah harap pahala. Yang penting kita kerjakan perintahnya dulu gitu. Baru masuk surga. Ya, nanti kan dia yang memproses. Kita itu namanya muslim berserah diri, ya. Namanya aja muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Tapi kan kemarin aku pas di sekolah dibilang kalau aku masuk surga ya masuk surga. Kalau aku masuk Islam aku langsung masuk surga. Itu benar atau enggak? Mbak, ya kalau Anda masuk Islam, ya ada dalilnya. Allah memberikan Anda surga gitu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukafir ankum, semoga Allah menutup dan menghapus dosamu yang telah lalu. Wa yudkhilakum, dan menyuruh kamu masuk ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Gitu. Kalau Anda dari Islam ke dari Kristen ke Islam dijamin surganya kayak gitu. Dosa Anda dihapus. Tapi selama perjalanan Anda memeluk agama Islam, Anda bikin dosa, ya tetap juga Anda pertanggungjawabkan dosa Anda. Tunda dulu masuk surganya. Ayo. Batuk. Boleh nanya saya, Mbak? Oke. Ya boleh. Coba buka hakim-hakim. Lalap. Iya, abang selalu mencari sisi buruk di Alkitab aja terus. Bukan saya mau bertanya, nggak tahu, bukan cari sisi buruk, bukan. Hakim-hakim. Terkeluar aku. Pasal 19. Nah. Salah. Halo. Iya, nah, hilang lagi. Nah. Ya. Coba buka hakim-hakim. Pasal 19. Hakim-hakim 19. Ayat 24. 24. Bacain nyaring-nyaring. Hakim-hakim 19 ayat 24. Nah, saya baca Ya. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baiklah ke bawah keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik, tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Oke. Kenapa disuruh diperkaos itu? Kenapa harus diperkaos? Kenapa? Ini Bang, ini perbuatan noda. di perjanjian lama ini Bang menceritakan tentang dosa-dosanya manusia. Iya. Bukan Lalu kenapa? Apa tujuannya diperkaos? Coba. Apa hubungannya dengan diperkaos? Apa coba? Saya mau tanya dulu, apa hubungannya dengan diperkaos? Ya kan dosa manusia. Iya. Apa hubungannya? Di situ kan kata perintah tuh, perkaoslah katanya. Coba baca betul-betul. Kata perintah tuh. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat. Nih.
ada orang datang mengepung rumah orang itu. Ini kisah harus baca lengkap, Anjoy. Baca semuanya dulu, Pak. Iya, jelaskanlah sama saya. Makanya saya nanya. Gimana sih? Ini kan coba baca dari ayat 22, Bang. Coba. Pak Bingang. Baca di Kan ada datang orang. Coba aja. Baca di ayat Coba jelaskan. Coba jelaskan sama saya kayak gimana maksudnya. Kitab Anda itu. Boleh baca ayat 20. Mana ini charger? jelas. Oke, ini aku bacain dari ayat 22 nih, Abang. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumah itu supaya kami pakai dia. Hah? Pakai dia? Waduh. Oh, belum kelar ya. Baik. Terus? Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat karena orang ini telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah, kubawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah mereka. Kenapa itu? Ayo, jelaskanlah. Aduh, kayak gimana itu maksudnya? Tapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Apakah jadi itu diperkosa? Makanya saya nanya Anda, kitab Anda kan itu. Saya yang bertanya, saya kagak paham, makanya jelaskanlah kenapa itu harus diperkaos gitu loh. Di perjanjian lama ini, Bang, ini menceritakan dosa manusia yang bukan harus ditiru. Jadi gimana sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia itu, gimana manusia-manusia itu berbuat dosa. Makanya Tuhan Yesus turun. Itu nggak kata perintah ya, Bang. Nggak ada kata perintah di sini, yo. Nggak ada. Belajar bahasa Indonesia dulu, perkaos lah katanya. Perintah itu. Kata perkaos lah. Perintah itu. Aduh. Izin menanggapi. Ini itu gambaran semua manusia sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Semuanya berdosa, semuanya penuh dengan dosa. Baca judul besarnya. Aduh, bingung saya masih sebenarnya masih ada sih, Mbak, satu lagi gitu. Boleh? Boleh, Bang, boleh. Boleh, iya. Udah, boleh coba buka Yehezkiel 16. Nomor 7, Yehezkiel 16 ayat 7. Yehezkiel? Dari tadi Abang aja yang Abang kasih ayat ke kami itu semua di perjanjian lama. Iya, makanya saya minta jelaskan ayat-ayat yang perjanjian lama yang bikin saya bingung. Coba Yehezkiel 16 nomor 7. 16. Iya, Yehezkiel 16 nomor 7 coba. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka kenapa? Dibacain tolong. Saya dengerin kenapa ngadet kenapa? Apa maksudnya gitu? Dibaca dulu ayatnya biar kita ngerti gitu. Saya mau tanya. Dibaca dulu, saya dengar dulu sampai selesai nih. gak mau. Hah? Dan jadi Kenapa nggak mau itu kitab Anda kok nggak mau baca sih? nah, nanti ini nggak jadi pelanggaran kan, Bang? Enggak apa-apa pelanggaran, terungkap kita ya. Bacain, saya mau tanya gitu. Itu kitab Anda masa Anda malas bacanya? Ayo coba. Ada baca sampai habis. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan lanjang bugil. Ya. Apa maksudnya itu? Nah, apa itu maksudnya? Saya ini saya buka juga ya. Nih kata dia apa? Nih saya nggak ngerti gitu. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok. Apa ini maksudnya?
rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Apa ini? Apa maksudnya, Mbak? Itu perumpamaan loh, Pak. Oh, perumpamaan tentang apa itu? Saya mau tanya. Iya. Apa itu emang? Memungut Yerusalem menjadi istrinya. Gini, kan kalau misalkan orang Kristen itu identik sama Yerusalem. Oke. Jadi sebenarnya kan itu di sini dia judul besarnya Yerusalem menjadi istrinya. Aduh. Nggak ngerti saya. Maksudnya macam mana itu? Maksudnya dengarkan dulu Bang, ini bagian judul besar dari ayat tadi itu. Biar dijelaskan. Dari tadi pun kan izin menanggapi dari tadi bertanyanya di kitab Perjanjian Lama. Coba abang cari yang Kalau coba cari di Perjanjian Baru, pasti nggak ada yang kayak gitu. Gitu baik. Itu Perjanjian Lama itu isinya tentang dosa manusia, semua cerita dari zaman dulu. Israel keluar dari tanah Mesir, yang keluar dari tanah Mesir ini membuat dosa. Datanglah Tuhan Yesus untuk menghapus dosa yang di Perjanjian Lama ini semuanya. Itu juga ada ibaratkan dia kayak perkataan yang nggak bisa dipahami. Jadi harus sekolah Alkitab dulu baru bisa memahami. Enggak sekolah, enggak perlu. Udah bahasa Indonesia juga itu. Interupsi. Cara jadi ustadz sekolah atau enggak? Kalau ustadz harus sekolah, iya betul. Sekolah apa? Sekolah ustadz. Pesantren nggak ada ke sekolah keustatan, nggak ada. Harus sekolah dulu, harus paham dulu isi Alkitab ini semuanya. Makanya kami setiap hari minggu gereja, kami untuk mendengar isi dari Alkitab ini yang kami nggak paham. Oh gitu, iya. Jangan di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru maunya. Cari Perjanjian Baru Bang. Ya. Maunya di Perjanjian Baru. Yang abang yang nggak ngerti ya, jangan yang ada kata-kata yang nggak enak. Baik. Kalau di Perjanjian Baru saya mau ini nih. Saya mau nanya di Matius 21:31 coba. Matius 21 ayat 31. Sampai 32 ya. Banyak. Atau 31 aja, 31. 31. Ayat 21 ayat 31. Matius berapanya? Matius pasal 21 ayat 31. Ayat 31. Oke. Aman. Bacain. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu. Kenapa pula ada perempuan sundal masuk surga? Iya, kenapa? Kenapa perempuan sundal masuk surga? Kenapa? Yang udah berbuat dosa itu bisa masuk surga. Ini tuh diibaratkan kayak ada orang yang dibilang suci kali gitu. Dia berdoa di depan orang. Dia pokoknya semua kebaikannya tuh dilihat orang lah. Waduh. Nah, jadi di sini kan dibilang ayat berapa tadi? 31. Siapakah di antara kedua orang itu melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sungguhnya pemungut cukai ini kan orang berdosa. Oke? Terus dan perempuan sundal akan mendahului. Perempuan sundal juga orang berdosa kan? Akan mendahului kamu masuk ke kerajaan Allah. Itu kan? Karena lebih gampang orang yang kayak gitu bertobat daripada orang yang dari awal memang udah baik, tapi dia aslinya munafik. Mbak, kalau gitu ya saya sarankan sama Anda, jadi pesundal aja dulu Anda. Biar masuk surganya duluan gitu, jadi pesundal dulu dong. Itu ibarat kayak gitu lah. Aku kan. Iya, karena yang masuk surga kan pesundal duluan. Jadi pesundal dulu mbaknya, kalau gitu.
Itu kan karena yang di sini dibilang kan orang itu duluan, itu diibaratkan kayak kita lah, kayak aku nih. Aku udah baik kali, ya kan? Tapi aku munafik kayak orang apa namanya, yang berdoa di depan umum. Pokoknya semua orang tuh lihatlah dia baik. Padahal aslinya dia munafik gitu. Jadi lebih bagus orang yang duluan masuk surga itu yang kayak gini daripada orang yang munafik. Dia aslinya kayak dia setiap hari ke gereja, tapi dia sebenarnya berdosa. Itu yang dimaksud di sini. Iya, ya kalaunya seperti itu kata Yesus kan, biar kagak munafik ya jadi aja sundal kan dulu gitu. Betul nggak? Bang, di sini kan judul besarnya juga tertulis kan perumpamaan tentang dua orang anak. Perumpamaan. Perumpamaan pula. Kebanyakan perumpamaan pula. Bukan tulis nih, Bang. Nah, gimana sih buat kamera belakang gini, aduh. Nah, tertulis di sini Kebanyakan perumpamaan kitabnya. Sekolah kan diperumpamakan. Sakit pala saya dengar perumpamaan melulu ya. Ya udah, ada lagi yang Anda mau tanyakan? Kalaunya nggak ada, teman Kristen di bawah banyak juga yang antri itu. Oke, sip, mantap Bang. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak? Nggak ada Bang. Cukup Bang, cukup. Oke. Nanti silakan kalaunya berkenan silakan naik kembali gitu ya. Tapi ini Bang, pesan satu untuk Abang. Apa tuh? Jangan hanya mengambil sepenggal ayat. Coba baca dari satu pasal itu aja. Biar Aduh, Abang mengerti juga. kalau saya udah tamat baca ayat-ayat Anda itu. Ya, karena Abang hanya tahu. Dari tadi yang kami lihat, Abang ambil ayat Alkitab itu yang ada ke sisi seksnya gitu. Enggak, saya nanya yang kagak paham tadi, kebetulan aja itu. Abang yang nggak pahamnya itu hanya di bagian-bagian yang Ya makanya kan gini, kan berdasarkan pertanyaan Anda yang di awal di surga ada bidadari kan gitu. Bau-bau kayak gitu juga saya tanyain. itu memang ada cuplikannya. Jadi jadi makanya kami bertanya seperti itu, Pak. Apakah benar di surga kalian seperti itu? Ya makanya itu juga yang saya tanyain. Coba dijelaskan di kitabmu. Kok lebih banyak gitu daripada di Islam masalahnya. Gitu Mbak. Oke deh, sip. Oke. Thank you ya. Assalamualaikum. Oh, selamat malam. Ada aja ya teman-teman ya. Kacau. Aduh, Bang Holong ada DM saya memang. Kata beliau sunat. Ya, apa tadi? Perih kata dia.